Halo semua, hari ini kita akan belajar bareng tentang earnings per share atau laba per saham atau biasa kita sebut dengan EPS. Pertama, kita akan bahas apa itu EPS. EPS adalah laba perusahaan yang dapat dibagikan ke setiap lembar saham biasa yang beredar atau outstanding ordinary shares. Kenapa di sini yang disebut adalah saham biasa? Karena sebenarnya pemilik perusahaan itu adalah pemegang saham biasa, yaitu mereka yang punya hak suara di RUPS. Untuk konsepnya sendiri sebenarnya begini, kalau misalnya perusahaan itu akan membagikan seluruh labanya ke pemegang saham biasa, EPS itu menggambarkan berapa laba yang didapat oleh pemegang saham atas setiap lembar saham biasa yang mereka miliki. Nah, selanjutnya EPS ini akan disajikan di Statement of Comprehensive Income atau SOCI dan bisa menjadi indikator untuk menilai profitabilitas perusahaan. Jadi biasanya EPS antar perusahaan itu nanti akan di-compare. Misal, perusahaan A EPS-nya itu 100, perusahaan B EPS-nya itu 200. Dari EPS ini kita bisa melihat kalau profitabilitas perusahaan B itu lebih baik daripada perusahaan A. Selanjutnya ada jenis EPS. Di sini ada dua jenis EPS. Yang pertama adalah basic EPS, yaitu perhitungan EPS untuk perusahaan yang memiliki struktur modal sederhana. Nah, struktur modalnya itu terdiri dari saham biasa, ataupun kalau ada saham preferen itu sifatnya non-convertible. Yang kedua itu ada diluted EPS. Nah, diluted EPS ini digunakan untuk perusahaan yang struktur modalnya kompleks, terdiri dari sekuritas dilutif dan konvertible. Untuk selanjutnya, rumus dari basic EPS itu adalah net income dikurangi preferred dividend dibagi dengan weighted average number of shares outstanding atau biasa kita singkat dengan WANSO, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Nah, untuk pembilangnya itu kan net income dikurangi preferred dividend. Preferred dividend yang dimaksud di sini adalah yang pertama, jumlah preferred dividend non-kumulatif yang diumumkan pada periode yang bersangkutan atau di periode saat ini. Kemudian yang kedua adalah jumlah preferred dividend kumulatif yang telah ataupun belum diumumkan pada periode yang bersangkutan. Yang ketiga, tidak termasuk dividend in arrears. Jadi kalau misalnya di tahun ini ada dividend in arrears atau utang dividen, itu tidak termasuk dalam preferred dividend yang dikurangkan pada net income, karena itu sudah dihitung pada perhitungan EPS di tahun sebelumnya. Kemudian, di sini kita juga menggunakan asumsi kalau dividen saham dan share split itu beredar sejak awal periode. Jadi nanti kita perlu melakukan penyesuaian kalau misalnya ada dividen saham ataupun share split. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lanjut ke contoh soal. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Di sini, hingga akhir tahun 2022, PT Cantik Jelita memiliki 100.000 lembar saham preferen kumulatif 8% yang beredar dengan nilai par 5.000. Sementara itu, transaksi untuk saham biasa selama tahun 2022 adalah sebagai berikut. Di akhir tahun 2021 atau sama dengan 1 Januari 2022, itu saldo outstanding ordinary shares-nya itu ada 2.600.000. Kemudian di 1 Februari dia menjual saham, di 1 Mei ada dividen saham 10%, di 1 September ada menjual saham lagi, di 1 November membeli kembali, kemudian di 1 Desember ada share split 3 for 1 atau satu saham dipecah menjadi 3. Nah, untuk langkah-langkah perhitungan EPS yang pertama kali kita lakukan adalah menghitung wanso-nya dulu. Kita mulai dari penulisan tanggal. Untuk penulisan tanggal, kita akan tulis tanggalnya itu dari tanggal pertama terjadinya transaksi saham biasa sampai ke tanggal berikutnya terjadi transaksi saham biasa lagi. Nah, jadi di sini untuk pertama itu berarti awal periodenya itu di 1 Januari sampai dengan transaksi saham biasa berikutnya ada di 1 Februari. Kemudian dari 1 Februari ke transaksi saham biasa berikutnya di 1 Mei, 1 Mei sampai 1 September, 1 September sampai 1 November, 1 November sampai 1 Desember, kemudian dari 1 Desember hingga ke akhir periode atau akhir tahun di 31 Desember. Kemudian kita lanjut ke penulisan transaksinya, ini untuk mempermudah kita saja. Di awal periode atau di 1 Januari itu ada saldo
ordinary shares-nya. Kemudian di 1 Februari kita ada transaksi penjualan, kemudian di 1 Mei kita ada mendistribusikan dividen saham, di 1 September kita menjual, di 1 November kita membeli kembali, berarti nanti ada saham treasury, kemudian di 1 Desember kita akan melakukan share split. Selanjutnya kita lanjut ke penulisan jumlah saham biasa yang outstanding-nya atau outstanding ordinary shares-nya. Nah, untuk saldo pertamanya di awal periode itu ada 2.600.000. Kemudian di 1 Februari, perusahaan ini menjual 400.000 ordinary share. Berarti itu akan menambah jumlah ordinary shares yang beredar. Berarti hasilnya ini kita jumlahkan 2.600.000 ditambah dengan 400. Hasilnya adalah 3 juta. Kemudian di tanggal 1 Mei itu terdapat pendistribusian dividen saham sebesar 10%. Berarti 10% dari 3 juta. 10% dari 3 juta itu adalah 300.000. Berarti hingga tanggal 1 Mei, jumlah lembar saham biasa yang beredar itu adalah 3 juta ditambah 300.000, yaitu 3.300.000. Kemudian di tanggal 1 September, perusahaan menjual kembali 1.200.000 saham biasa. Berarti menambah jumlah saham yang outstanding. Berarti untuk total sampai 1 September itu ada 3.300.000 ditambah 1.200.000, yaitu 4.500.000. Kemudian di 1 November membeli kembali, berarti itu akan mengurangi jumlah saham yang outstanding sebesar 400.000, di sini minus. Berarti sampai dengan 1 November, jumlah saham yang beredarnya itu adalah 4.500.000 dikurangi 400.000, itu 4.100.000. Kemudian di tanggal 1 Desember 2022 itu dia melakukan share split 3-for-1. Berarti dari 4.100.000 lembar saham ini itu akan dipecah. Yang mana satu lembar sahamnya itu akan menjadi 3 lembar saham. Berarti totalnya nanti sahamnya itu adalah 4.100.000 dikali 3, yaitu 12.300.000. Itu untuk total jumlah lembar saham yang beredar hingga akhir tahun. Berarti untuk yang di sininya tinggal kita selisihkan saja 12.300.000 dikurangi 4.100.000. Kemudian kita lanjut ke bagian restate atau penyesuaiannya. Nah, seperti di materi sebelumnya sudah disebutkan tadi kalau asumsi yang kita gunakan itu adalah dividen saham dan share split itu terjadi sejak awal periode. Nah, karena tadi untuk dividen sahamnya itu dia baru terjadi di 1 Mei, maka kita harus melakukan penyesuaian untuk tanggal-tanggal sebelum 1 Mei. Berarti di sini yang perlu kita sesuaikan adalah di periode ini yang pertama, 1 Januari sampai dengan 1 Februari, ini kita asumsikan ada dividen sahamnya juga. Berarti nanti di sini kita kalikan dengan 1,1. Kenapa 1,1? Karena berarti nanti dia menjadi 110%. Kemudian untuk yang kedua itu ada di tanggal ini, 1 Februari sampai dengan 1 Mei. Ini juga kita kalikan dengan 1,1. Nah, untuk yang setelah 1 Mei ke bawah sini, berarti tidak perlu kita restate dividen sahamnya, karena sudah termasuk di perhitungan ini untuk dividen sahamnya. Kemudian untuk share split-nya, nah berarti kita akan sesuaikan di tanggal-tanggal sebelum 1 Desember. Berarti kita mulai dari awal di sini, kita nanti akan kalikan 3 karena share split-nya 3-for-1. Kemudian di sini juga kalikan 3, sampai di sini. Nah, untuk periode 1 Desember sampai 31 Desember itu tidak perlu kita sesuaikan, karena di sini sudah termasuk perhitungan share split-nya. Oke, selanjutnya untuk fraksional waktunya, itu adalah lama rentangnya ya, lama rentang dari tanggal ini. Jadi dari 1 Januari sampai 1 Februari itu ada berapa bulan? Itu berarti ada 1 bulan, berarti 1/12. Kemudian dari 1 Februari ke 1 Mei itu berarti ada 3 bulan ya. Ada 3 bulan. Kemudian dari 1 Mei ke 1 September ada 4 bulan. Kemudian dari 1 September ke 1 November berarti ada 2 bulan. Kemudian dari 1 November ke 1 Desember itu ada 1 bulan. 1 Desember ke 1 Desember itu ada 1 bulan juga. Kemudian untuk one-shot-nya tinggal kita kalikan saja. Ini kita kalikan dengan restate-nya, kita kalikan dengan share split, kita kalikan dengan fraksional waktunya.
Untuk jumlah wanso totalnya tinggal kita tambahkan saja. Kita dapatkan wansonya adalah 10.790.000. Kemudian kita lanjut ke perhitungan dividen untuk pemegang saham preferen di tahun 2022. Jumlah lembar sahamnya yang beredar itu ada 100.000. Nilai parnya itu ada 5.000. Kemudian dividennya itu adalah 8%. Nah, untuk nilai dividennya tinggal kita kalikan saja. Berarti untuk nilai dividen saham preferen itu adalah 40 juta. Itu untuk tahun 2022. Kemudian kita lanjut ke perhitungan EPS-nya. Itu kita akan mulai dari Statement of Comprehensive Income Partial dari PT Cantik Jelita. Nah, untuk Statement of Comprehensive Income ini nanti kemungkinan akan ada income from continuing operation sama discontinue. Karena mungkin saja perusahaan itu akan melakukan pemberhentian untuk divisi-divisi tertentu gitu ya. Walaupun juga nggak setiap tahun, tapi di contoh ini kita ada contoh divisi yang diberhentikan oleh perusahaan gitu. Nah, untuk income from continuing operation, seperti biasa perhitungannya dari sales revenue dan lain-lain, itu didapatkan 276 juta. Kemudian untuk discontinue operation, di sini perusahaan itu memberhentikan divisi lotion. Nah, divisi lotion sendiri selama tahun 2022 dia itu mendapatkan income sebesar 54 juta. Karena diberhentikan berarti harus didisposal atau dilepaskan. Dan dalam proses pelepasan itu ternyata perusahaan mengalami loss sebesar 90 juta. Jadi untuk netnya itu dari discontinue operation itu adalah loss 36 juta. Kemudian net income-nya ini adalah dari income from continuing operation dikurangi dengan loss dari discontinue operation yaitu 240 juta. Kemudian untuk perhitungan basic EPS kita akan pisahkan ya perhitungannya dari EPS dari income from continuing sama EPS dari income from operation yang di-discontinue. Nah, di sini kita akan mulai dari income from continuing operation dulu. Untuk rumus EPS-nya, tadi sudah kita bahas, itu adalah income dikurangi dengan dividen, preferen, dibagi dengan wanso. Ini, kita dalam kurung. Oke. Jadi kita mulai untuk yang A, itu berarti dari income from continuing operation tadi sebesar 276 juta. Kemudian preferred dividennya tadi kita sudah hitung sebelumnya, yaitu sebesar 40 juta. Kemudian wanso-nya juga sudah kita hitung sebesar 10.790. Basic EPS-nya kita hitung dengan rumus ini, berarti sama dengan 276 juta dikurangi 40 juta. Dibagi dengan wanso-nya. Hasilnya adalah 21,87. Kemudian EPS dari income from operation of discontinue-nya berarti 54 juta. Wanso-nya tadi 10.790. EPS-nya tinggal kita bagi. Di sini nggak perlu ada preferred dividend karena preferred dividennya udah diperhitungkan di sini ya, di income from continuing operation. Kemudian untuk EPS dari loss on disposal of discontinued operation-nya, ini berarti ada loss 90 juta, kemudian wanso-nya 10.790. Langsung kita bagi, hasilnya negatif 8,34. Nah, kemudian kita tulis di sini atau seperti resumenya, negatif 8. Nah, kemudian untuk total EPS dari net income-nya itu tinggal kita sum di sini. Nah, yaitu 18,54. Itu untuk EPS perusahaan atau EPS PT Cantik Jelita. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang aku jelasin di sini dan semoga ini bisa membantu untuk belajar teman-teman semua. Tetap semangat semua. Bye-bye.